طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، حضرة المحترمين جماعة مسلمين muslimat rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, pertama Tia mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji kembali hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Si masing icanin tiang pulungguh senamia nikmat sehat, nikmat usia, sehingga lekalem si mangkin niki boy terkumpul kembali bareng-bareng untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan warisan-warisan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan penuh harapan semoga angkunta si ringanang langkah ta untuk hadir di masjid niki bisa menjadi jalan Allah Subhanahu wa taala, meringankan langkah kaki kita untuk masuk ke dalam syurganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, dan dia terlupa bersalawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan salawat insya-Allah akan menjadikan kita sebagai manusia yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan salawat insya-Allah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang kelak berhak mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan salawat insya-Allah kita akan termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mendapatkan cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin rahimakumullah. Rabiul Awal, bulan yang disepakati oleh para ulama sebagai bulan dilahirkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentu dengan kehadiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini menjadi kegembiraan kita, ya, menjadi kegembiraan umat manusia pada waktu itu. Sehingga dengan hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa perubahan besar dalam peradaban umat manusia pada waktu itu, di mana sebelum kehadiran beliau kehidupan dikenal sebagaimana kehidupan orang yang tinggal di hutan, ya. Si kuat gin menang, si lemah gin selamanya lebawa. Si sugi gin berkuasa, sementara yang miskin akan senantiasa selamanya tertindas. Yang dimana laki-laki pada waktu itu dibanggakan, ya, perempuan-perempuan terhinakan. Nah, hadirnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah peradaban umat manusia pada waktu itu, di mana kehadiran beliau, ya, perempuan-perempuan kembali dihargakan, menjadi istimewa di hadapan umat manusia pada waktu itu sampai sekarang, ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, sampai dikatakan syurga itu berada di telapak kaki ibu. Saking Islam itu memuliakan yang namanya wanita. Maka beliau syukur ta hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya, bahwa kita ini Allah Subhanahu wa taala hadirkan sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang dimana Rasulullah itu diutus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, penebar kasih sayang kepada sekalian alam. Jadi Rasulullah itu ya bukan hanya dihadirkan untuk orang Arab saja. Rasulullah itu bukan hanya sebagai rahmat bagi umat Islam saja, tetapi Rasulullah itu dijadikan ya sebagai rahmat, penebar kasih sayang bagi sekalian umat manusia. Dan bukan hanya golongan manusia, Rasulullah hadir sebagai penebar kasih sayang bagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di muka bumi ini, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Qul bi fadlillah." Maka katakanlah ya, dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, ya, fabidzalika, dengan semua itu, dengan karunia yang diberikan oleh Allah, dengan rahmat atau petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, fabidzalika, maka jadikanlah semua itu menjadi sebab falyafrahu, untuk kalian bergembira, wa khairum mimma yajma'un, ya, dialah yang terbaik ya jikalau semuanya itu terkumpul. Nah, maksudnya hadratal muhtaramin rahimakumullah, Allah memerintahkan kepada kita untuk bergembira, untuk dengan sukacita, bahagia atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Dan di antara semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, ada salah satu nikmat yang sangat luar biasa. Apa itu? Nikmat dihadirkannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penebar kasih sayang bagi semua umat manusia. Bayangkan kalau tidak diutusnya baginda Rasul yang mulia ke muka bumi ini, ngumbe jaga nasib kesimangkin sang temasi merongkun dengan jahiliyah silait, yang kuat menindas yang lemah, ya. Nah, maka kehadiran Rasul sallallahu alaihi wasallam ke muka bumi ini menjadi salah satu nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri, dan sebagai bentuk rasa syukur kita bergembira. Falyafrahu, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bergembiralah kalian. Nah, sehingga ekspresi kegembiraan inilah, ya, ekspresi kegembiraan inilah yang berbagai macam caranya ya dilakukan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang bergembira dengan memperbanyak salawat, ada yang bergembira dengan berusaha meneladani dari kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan, perbuatan, tingkah laku dan sebagainya. Ada yang mengekspresikan rasa gembiranya ini dengan cara membuat acara-acara, ya, yang dimana acara itu bisa menjadikan dia lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih meningkatkan rasa cintanya kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di negara ini, di Indonesia ini, lamun datang Rabiul Awal, kita banyak melihat ya acara-acara yang dimana acara itu mengekspresikan, mewujudkan bentuk syukur seseorang terhadap nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat dihadirkannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka salahkah orang mengekspresikan rasa cintanya? Ya tentu tidak salah, ya, tidak salah. Asalkan cara mengekspresikan itu tetap dalam batasan-batasan keagamaan, batasan-batasan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang arak kita dengan ingin membuktikan rasa cintanya kepada Rasulullah, bikin acara-acara yang sangat megah, dipanggil artis-artis, nyanyi-nyanyi, joget-joget, ya, sampai terlampaui cara mensyukurinya itu, sampai hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama juga dilakukan. Nah, ini yang harus kita jaga, ya.
Jadi bagaimana ekspresi kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ni ke dekna sampainya bapang ita jeri panjak si menyalahi daripada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka isilah ya acara-acara itu dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, di sana dilantunkan pujian-pujian kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan niat lillahi taala dan dengan niat bukti cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga hindari segala macam bentuk ya ekspresi kecintaan itu karena niat-niatan yang lain. Karena mohon maaf, kadang-kadang ada orang yang membuat suatu acara tujuannya ini kadang-kadang ingin bersaing, ya, ingin lebih meriah daripada yang lain, sehingga tujuan-tujuan utamanya hilang. Sehingga tujuan-tujuan utamanya itu hilang, ya. Maka tidak heran kita kalau kadang-kadang ada di antara orang yang membuat suatu acara, katanya acara untuk membuktikan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu ketika dia selesai dari acara itu tidak ada yang membekas daripada isi acara itu. Nah, bisa jadi tujuannya itu adalah bukan karena yang tadi, ya, tujuannya ingin bermegah-megahan, ingin berlomba, ingin bersaing, sehingga melupakan tujuan utama dari kita merayakan atau membuktikan rasa cinta tipe baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin rahimakumullah, ya. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kan bukti, ya. Sebagaimana cinta kita terhadap sesuatu yang lain. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada sesama, semuanya membutuhkan bukti, ya. Dalam sebuah hadis yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, Man ahabba Allah ta'ala, barang siapa yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka aktsaru dzikruhu, dia akan melakukan banyak zikir. Ini bukti, ya, bukti cinta kepada Allah. Sai ngaku cinta kepada Allah, maka dia akan memperbanyak zikir, dia akan memperbanyak mengingat Allah, dia akan memperbanyak menyebut nama Allah. Dikatakan seperti itu Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau ada di antara kalian yang mengatakan diri cinta kepada Allah, maka buktikan. Salah satu buktinya itu adalah dengan cara memperbanyak zikir, ya. Maka dari bukti cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu akan ada hasil. Apa hasilnya? Dikatakan wa thamaratuhu an yudhkarahu Allahu bi rahmatihi wa ghufranih, ya. Maka dengan kita membuktikan cinta kita kepada Allah, dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak berzikir kepada Allah, maka buah lekan bukti cinta kita itu ayyudhkarullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengingatnya. Sai kuat berzikir sebagai bukti cintanya kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala ngingat dengan inu. Kalau kita sering ingat Allah, berarti Allah akan sering ingat tipa ita. Ngumbe ongkot ingatna Allah tipa ita si jari panjang, ya, Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita, kasih sayang, wa ghufranahu, ya, Allah akan memberikan kepada kita ampunan, kasih sayang, ampunan. Tak cukup itu, wa yudkhiluhul jannah ma'a anbiya'ihi wa awliyaihi, ya, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkannya ke dalam syurganya bersama para nabi, bersama para wali-walinya, ya. Ini dia. Dan pada puncaknya, orang yang mengaku cinta kepada Allah dengan membuktikannya itu, dia akan dimuliakan, wa yukrimuhu, Allah akan memuliakannya dengan cara apa? Biru'yati jamalihi, di syurga dia akan diberikan suatu nikmat, sile embe nikmat ni ke dekna
dekna tebeang tipak seluruh umat manusia. Dan apa nikmat itu? Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dan melihat bagaimana keindahan Allah Subhanahu wa taala nanti dalam syurga. Ya. Ya, ini puncak kenikmatan ya yang Allah akan berikan kepada orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah. Bagaimana dengan orang yang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam? Dalam lanjutan hadis tersebut dikatakan, "Man ahabban Nabi alaihi salam," barang siapa dan orang-orang yang mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsaru minas salati alaihi, maka bukti cinta seseorang kepada Rasul itu, maka dia akan melakukan solawat yang banyak. Dia akan banyak-banyak bersolawat. Ini bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka saya ngaku dirinya cinta kepada Rasulullah, lagu selawatnya enggak 5 kali sejeloh. Ino pun le dalam waktunya solat doang, dalam tahiyatnya doang, maka kurang, belum sempurna dikatakan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena bukti dengan si cinta tipe Rasul ini, beliau katakan aktsaru minas salati alaihi, maka dia akan memperbanyak salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dengan si kuat bersalawat nikah wa thamaratuhu, maka buah dari salawat yang banyak itu usul ila syafaatihi, ya, maka dia akan sampai kepada derajat manusia yang kelak akan berhak mendapatkan syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan kelak akan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam syurganya. Ya. Maka hadratal muhtaramin rahimakumullah, lamun tengaku diri te demen tipa baginda Rasul, lamun te cinta tipa baginda Rasul, nelebihan ongkun tembuk tiang cinta te ino, ya mar ongkun cinta te tipa pada panjak. Ya. Nelebihan lawan pelunggu de misalkan demen le sopok dadara, demen le sopok bajang, pasti pelunggu akan menjadikan orang itu buah bibir. Letono tak ada tokol, ya ada cerita. Letene tak ada tokol, ya ada cerita. Pindah ide tipak tempat silin, ya jadi buah bibir. Nah, lamun tedemen doang tipak sepok manusia, ngeno ongkun temina jadi buah bibir. Maka kalau kita cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, nelebihan ongkun te memperlakukan baginda Rasul, ya, dibandingkan dengan cinta kita kepada manusia biasa. Hadratal muhtaramin rahimakumullah, kumbena ampun harus cinta tiba baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena baginda Rasul niki cintanya sangat luar biasa, sangat luar biasa. Dekna bau pelunggu de bandingan belek cintana baginda Rasul, ya, dibandingkan dengan cinta tipak pada manusia. Sampai-sampai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam li akhir hayatna saking belek cintana tipak tiang pulungguh senamian sejari umatna, ita doang na sebut, ita doang na peta di akhir hayat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai digambarkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menahan yang namanya sakitnya sakaratul maut. Coba hadratal muhtaramin rahimakumullah, sakaratul maut nika digambarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, mara ongkun temurak bembe hidup-hidup. Lamun pelunggu de dikuliti hidup-hidup ngumbe idapna sakit lipat 40 ngenu dahsyat sakitnya siaran sakaratul maut, dahsyat sakit siaran sakaratul maut ini. Dendek pulung udah paran ya mantep-mantep ya molah-molah dengan sakaratul maut ini. Sekelas baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan julukan Habibullah, kekasih Allah,
manusia yang paling istimewa di muka bumi ini, masih sakitan ketika dicabut nyawa beliau oleh malaikat Israel. Masih merasakan sakit. Itu Habibullah, manusia yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Ya. Sehingga ketika mulai dicabut nyawanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau merasakan sakit. Dari ujung kaki naik ke lutut, dari lutut naik ke paha, dari paha naik ke perut, perut naik ke dada. Beliau merasakan sakit yang sangat luar biasa. Sampai beliau memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika proses pencabutan ruh, beliau menyempatkan diri berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi doa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, duhai Allah, ngene sakit siaran sakaratul maut nikah, maka aku minta kepadamu duhai ya Allah, timpakan semua sakitnya sakaratul maut itu kepadaku, asalkan jangan engkau timpakan kepada umatku. Coba, ada manusia yang rela menanggung sakitnya, dahsyatnya sakaratul maut itu demi kita. Model-model tiang pelunggu desenamian, ya, beruna sakit otak sekedi, ya Allah wanita ingat saya wah, dan ingat saya beruna sakit gigi, detek bau ngeraus sekedi, sumpah senakna itu. Coba pelunggu desiwah ngidap sakit gigi, ngumbe idap sakit gigi, yang pun arak logo ada kan sakit ate ketimbang sakit gigi. Si sakitnya saran sakit gigi, sakitan lekan debakat saran sakit gigi nu. Ya apa tuh logo dah kangen dong pun pelung udah palang lijat ya, dede ini tinduk, dede ini mangan, sakit ate, sakit awak gara-gara gigi ini, dena arak dengan jamu itu deh. Ya coba sedahsyat sakit gigi pelunggu deh arak, wah pelunggu dengar dengan teh terbejamu teh kumbene nu tetanggan teh sakit gigi, wah dena arak. Coba pelunggu udah sakit otak sekedi bekamar langsung jangan deh pelunggu deh saran sakit gigi nih wah bejamu, padahal dahsyat saran sakit gigi nih ke nara dengan sakit gigi dia terani ngeraus sekedi ya. Dan ini tinduk jelintang sakit, kalap sakit, kelak sakit, rekeng-rekengan nesadangan itu makanan si palang mai dia tekeweng gita ya, si sakit naran sakit gigi. Apa mungkin namun tejak si sebini ane untuk ngurangin sakit gigi, mah dia tahu ngombe jaga cerita nah sang nabuk yang ngurangin atau justru malah sili ya. Sakaratul maut itu selopuk macam penyakit ditimpakan, dahsyat sakitnya yang namanya sakaratul maut. Dalam keadaan seperti itu kita masih diingat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya ampun yang berbahasa le awal lamun pelunggodem ingin membuktikan cinta manusia, belum ada manusia satu pun yang bisa menandingi cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tipak tiang pelungguh da senamian sejari umatna, rela berkorban, rela kehabisan harta, rela lapar, rela menanggung dahsyatnya sakaratul maut. Yang penting ita molah sejari umatna, yang penting ita senang sejari umatna. Tiang rasa tidak ada manusia yang memiliki cinta sedahsyat cintanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, duhai Umar, sebesar apa cintamu kepada diriku? Apa jawaban Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu? Beliau mengatakan, tidak ada yang aku lebih cintai ya selain engkau duhai ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, setelah aku cinta kepada diriku. Artinya apa? Cinta Umar kepada Rasulullah ditaruh menjadi nomor 2 setelah kecintaan Umar kepada dirinya. Apa jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jaman sempurna imanda duhai Umar. Belum sempurna imanmu Umar ya, sebelum engkau menjadikanku sebagai manusia yang paling engkau cintai dalam hidupmu.
Barulah Umar mengatakan, kalau begitu duhai ya Rasul, tidak ada cintaku ini akan aku berikan melebihi cintaku kepada dirimu, ya, bahkan cintaku kepada dirimu lebih dibandingkan dengan cintaku kepada diriku sendiri. Barulah dikatakan, baru engkau benar duhai Umar. Ya, kenapa Rasul mengatakan seperti itu? Karena sudah terlalu dahsyat cinta yang diberikan kepada kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba, ya, di padang mahsyar digambarkan bagaimana susah kehidupan manusia pada waktu itu. Selaput manusia ngurus dirinya, selaput manusia butuh pertolongan. Semua manusia pada waktu itu ia nelengok diri masing-masing, tidak peduli terhadap orang lain. Bahkan anak, bahkan istri, bahkan suami dia nak arak le jelo ino kumbena saking sibukna ngurus dirina. Manusia, gambaran manusia lawan le jelo kiamat. Dalam keadaan semua manusia butuh pertolongan seperti itu, ternyata hanya ada satu manusia yang menawarkan pertolongan. Coba, masih ada manusia yang mau membantu, bahkan menawarkan pertolongan pada waktu itu, di mana manusia tidak ada yang peduli terhadap manusia yang lain, karena semua butuh pertolongan. Model-model itu, ya, model-model itu yang penting aku besur, tidak mau tahu mereka. Kan begitu. Di zaman si mangkeniki, Covid, pandemi telah berlalu, ajin minyak selapuna taek, mengakibatkan selaput barang jadi taek, ajin beras taek, ajin gula taek, ajin kopi taek, ajin rokok taek, ajin ongkosan taek, ya. Tetapi ada orang-orang yang mengatakan tidak peduli aku kepada mereka, ya, tidak peduli, mau dapat makan mau tidak, yang penting aku kaya, yang penting aku senang. Dengan justru 3M. Apa 3M? Mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak. Lamun iya pitu olas M, pitu olas miliar, bayitna apa no kepen ratusan miliar, ya, tidak peduli dia. Orang yang punya uang itu mau menderita, mau sengsara atau seperti apa, nggak peduli, yang penting aku dan anakku senang. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah itulah sosok pemimpin yang harus dicontoh oleh semua pemimpin kita di negara kita ini. Pemimpin yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum merasa tenang kalau yang dipimpin itu belum merasa aman. Beliau tidak mau kenyang lamun masih rakyatnya dalam keadaan lapar. Beliau tidak akan tenang kehidupannya lamun umatnya, lamun rakyatnya masih berada dalam kekurangan dan penderitaan. Itulah sosok pemimpin yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun rata-rata ngeni ongkon pemimpin telek negara ini, ya, maka tidak ada negara yang paling patut untuk dicontoh di dalam dunia ini kecuali negara Indonesia. Kenapa? Karena semua pemimpinnya mementingkan rakyat. Dia nak kebalak, ya, pemimpin mementingkan diri, rakyat nomor 100. Nah, ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka wajar kita itu harus cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lagu ternyata hadratul muhtaramin rahimakumullah daka nangano sempurnana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam le dalam segala macam bentuk aspek kehidupan. Ternyata dia selaput manusia si mele minak baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh dalam kehidupannya, ya. Padahal kalau mau sempurna kehidupan kita itu sudah ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan guru, ustaz, guru, saya ini adalah seorang pedagang. Jangan lupa baginda Rasul itu adalah orang yang paling sukses dalam berniaga. Kalau mencontoh bagaimana berniaganya Rasulullah SAW, beliaulah yang paling sukses.
Kita ini seorang guru, bagaimana Rasulullah juga seorang pengajar yang paling sukses, sehingga semua yang diajar itu tunduk patuh dan berhasil dalam kehidupannya. Ada yang datang, bagaimana dengan saya seorang dewan, saya seorang pemerintah, seorang pejabat? Jangan lupa, baginda Rasul itu adalah seorang leadership, seorang pemimpin yang sangat berhasil. Bahkan kekuasaannya itu melampaui kekuasaan manusia setelah dan sebelumnya. Kekuasaan beliau itu luar biasa. Ya, dia telah begawian, dia telah guru, dia telah jadi pejabat, dia jadi apa? Dia jadi epen balik. Ingat, Rasulullah itu adalah suami yang paling sukses dalam membina rumah tangga, komplit. Kalau mau mencontoh kehidupan, lihat selopuk macam aspek kehidupan itu sudah terhimpun pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Logo dah kak ngano dia na selopuk umat Muhammad sehingga ku diri na cinta tipa Rasulullah ino mele neladanin kehidupan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mau menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupannya, Allah telah jelaskan dalam Al-Quran. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, baca ayat setelahnya itu. Baca. Kalau mau mengetahui ciri-ciri manusia yang mau menjadikan Rasulullah itu sebagai contoh dalam kehidupannya yang sempurna, baca lanjutan ayat itu. Apa lanjutan ayat itu? Pertama, liman kana yarjullah. Dengan si mele mina Rasulullah ini jadi panutan le kehidupannya. Pertama ciri-cirinya itu yarjullah. Dia mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Artinya apa? Ini manusia si takut le sida Allah. Lamun masih kurang takut nanti pada sida Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan mau menjadikan Muhammad sebagai teladan dalam kehidupannya. Arak dengan masih gantungan hidupnya tipak selain daripada Allah, dia enggak akan mau menjadikan Muhammad sebagai teladan dalam kehidupannya. Arak dengan si lebih takut tipak jabatan daripada Allah, ini orang yang seperti ini belum masuk ke dalam ciri-ciri orang yang mau menjadikan Muhammad sebagai contoh dalam kehidupannya. Ini ciri-ciri si pertama, liman kana yarjullah. Dengan si mele mina Rasulullah ino jadi contoh teladan dalam kehidupannya, yaitu pertama dengan si takut. Orang yang punya rasa takut dan mengharapkan, mendambakan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala nanti dalam syurga. Maka orang-orang yang mendambakan perjumpaan dengan Allah dalam syurga, tidak ada lain yang akan dikerjakan ialah melaksanakan segala macam bentuk yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan berusaha sekuat tenaga untuk menghindarkan dirinya dari segala macam bentuk larangan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ciri-ciri pertamanya hadratul muhtaramin rahimakumullah. Maka dendek man jelap-jelap maran diri sebagai pengikut setia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dendek man jelap-jelap maran diri dengan si palang cinta tipa Rasulullah. Lamun enaman mau kriteria, kalau belum ada kriteria yang disampaikan oleh Allah melalui firman-Nya itu arak leita. Lamun tamasi gerang nyumpak, lamun tamasi gerang zalimin batur, lamun tamasi gerang munafik, ya, lain ong kata le julu, lain perbuatan tele mudi, lain ong kata le todok, lain ong kata le ate. Lamun masih ini model manusia dendek mansodu, ia sebagai manusia yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apapun gelarnya, mau dia presiden, mau dia pejabat, mau dia manusia biasa, mau dia ustadz, mau dia tuan guru, mau dia habaib, dendek mansodu. Karena Allah katakan seperti itu. Ciri-ciri pertama orang yang mau menjadikan Muhammad itu sebagai teladan dalam kehidupannya ialah orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah. Ini bukan Ustaz Hudori yang bilang, ini Allah dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Ya,
Yang kedua apa ciri-cirinya hadratul muhtaramin rahimakumullah? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Orang yang lebih mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Lamun masih kalah si kepeng masih jauh. Lamun masih kalah si harten dia man pantas dikatakan sebagai pengikut Muhammad setia. Pengikut setia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau masih dia menggadaikan agamanya demi kepentingan dunia, dia man pantas teparan sebagai orang yang paling cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masih menjual-jual ayat-ayat Allah demi dunia, masih jauh. Ada orang yang masih menjual-jual agamanya demi dunia, masih jauh. Angka dendek menjelap-jelap maran diri, ya, paling cinta, paling pantas sebagai pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun tamasi bawakan dua, lamun tamasi jubahan dua, lamun tamasi cingkrangan dua, dia man bau. Jadi ciri-ciri manusia yang dikatakan yang mau meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri-ciri yang kedua. Dia takut terhadap mendambakan kehidupan akhirat. Artinya apa? Zuhud dunia. Lawan bahasa tasawufnya zuhud dunia. Apa zuhud dunia itu? Orang yang tidak terlalu peduli dengan kehidupan dunia karena mementingkan kehidupan akhirat. Dan dia nak kebalak, jangan zuhud akhirat. Lawan pelunggu dan zuhud akhirat, maka pelunggu akan menggadaikan kehidupan akhirat untuk menggapai kebahagiaan dunia. Ya, zuhud dunia. Ini ciri-ciri yang kedua, ya. Ciri-ciri yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. Dengan si kuat berzikir, dengan si wah lupa le sida Allah Subhanahu wa taala. Nalik masjid ke jasadna atau nalik luar masjid ke jasadna tetap arah Allah le dirina. Mau dia di pasar ataupun dia di pantai ataupun dia di sawah, dia nak arak bedana kence awakna si arak le masjid. Ini dia yang dikatakan wa dzakarallaha katsira. Di tempat manapun dia senantiasa mengingat Allah, baik dalam keramaian maupun dalam keadaan sendiri-sendiri. Karena mohon maaf, banyak di antara orang lamun tak si dengan, lamun penuh dengan, lamun rame dengan pecuangna diri, lamun lebale hilang pecuna. Lamun serius si dengan zikirna mantap. Lamun serius si dengan dia wah zikir. Ya. Ini dia. Jadi dia zikrullah tetap keadaannya itu tidak berubah. Itu yang disebut dengan istiqamah. Pegawaian bagus ini tetap gawe na arak dengan atau dia na arak dengan tetap dia pacu. Na rame dengan atau na sepi dengan tetap na soleh. Ndek nelek julun dengan jenana A ongkatna, nelek mudin dengan B ongkatna. Masih jauh. Ya. Maka kenali ciri-ciri yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai gambaran atau ciri-ciri orang yang pantas dikatakan sebagai pengikut setia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadratul muhtaramin rahimakumullah, masih panjang ulasan kalau kita mau berbicara tentang Maulidur Rasul, tentang cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam atau meneladani baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sisanya atau hal-hal yang belum kami sampaikan semoga nanti disampaikan oleh guru-guru kita yang lain, oleh muallim-muallim kita yang lain, sehingga keluar kita dari Rabiul Awal ini penuh pengetahuan tentang cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampun niki wallahu taala ala wa alam.